Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Cu, masih stay at home. Begini misalnya ini, stay at home ko dong. Kalau bertanya ke apa itu Ustaz, dos-dos di belakang. Jadi saya ini sementara ko dong di base campnya anak-anak. Begini mi kondisinya, tak base camp tak ko dong. Jadi Bro Cu, malam hari ini sangat bahagia rasanya karena saya kedatangan tamu. Tamu dari mana? Dari mana gitu? Dari Taeng, Bro Cu. Jauh-jauh datang ke rumah. Kenapa jauh-jauh datang ke rumah? Karena cari kopi. Bro Cu, siapa dia? Ini tamu saya, Kori yang hits, yang baru-baru saja hits ini. Ada itu yang saya upload itu kemarin, Bro Cu, video yang minggu lalu kayak itu saya upload, yang doa untuk negeri. Ada itu Kori yang baca doa di situ, yang bagus ke suaranya, gambar ke mukanya, cakit. Siapa dia? Ustadz Abbas Alimuddin. Waalaikumsalam Ustazku. Kopi. Ngopi ki. Cari ki kopi, Bro Cu. Jauh itu Bro cari Cu, kopi, bos. tunggu dulu nah. Perbaiki dulu stand kameraku. Oke, Bro Cu. Saya sudah bersama Kori yang lagi hits di konten saya beberapa waktu yang lalu, Ustadz Abbas Alimuddin. Ustadz, Ya hits. ya hits, pokoknya Hits ya. hits bukan semprot nyamuk nah. Oh, Hit itu kalau semprot nyamuk. Yang kenapa saya bilang yang hits, Ustadz? Video teh itu setelah upload anak-anak, berapa tadi ya? 2 jam itu sudah sampai 100 di 200. 1 jam itu sudah sampai 200 viewers. Yang menonton itu sudah sampai 200 orang. Luar biasa memang. Wah, ini baru luar biasa Kori nasional kita. Ustaz, banyak yang DM Kak kemarin, banyak yang tanya Kak, banyak yang kabari Kak lewat WA, DM. Apa pertanyaannya? Kori Abbas. Iya, Ustaz bikin kilai konten sama Kori Abbas, tapi jambi konten mengaji, konten Kenapa, Pak? tanya-tanya. Kenapa Bim bisa sampai bagus begitu suara ta? Dari kapan mulai belajar? Bagaimana cara latihan? Siapa yang latih ki? Jadi macam-macam ini banyak pertanyaannya ini. Jadi siap jekin ditanya-tanya toh? Insya Allah. Demi brocu ini yang ada kodon di rumah. Jadi pertama, dari umur berapa kita belajar mengaji? Saya tidak tahu persis dari umur berapa itu, Ustaz. Kenapa bisa tidak ditahu? Karena masih kecil, Kak. Masih Tidak kecil. tahu juga berapa umurku itu hari. Iya. Jadi pertama belajar mengaji masih kecil. Masih kecil. Begini kecil ya kira-kira. Ah, kalian begini. Salah nih. Jadi memang langsung belajar mengaji nih. Oh, kalau mengaji tidak langsung. Tidak langsung belajar Tidak mengaji. langsung. Paling pertama saya pelajari itu azan. Oh, paling pertama belajar azan. Belajar azan. Nah. Terus siapa yang paling pertama ajar ke azan? Orang tua. Orang tua sendiri yang ajar ke azan. Orang tua sendiri yang paling pertama belajar sama bapak. Karena ada tuh itu orang biasa belajar azan lewat televisi, Ya, lewat ini. Tapi kita tidak di. tidak, karena tidak ada di televisi ikut dulu waktu kecil. Serius sih, tidak ada pi. Serius ya gitu? Serius, kalau mau kapi nonton itu pi di tetanggaku. Oh. Nonton dulu kan? Nggak ada di TV dulu nih. Nggak ada televisiku. Nggak ada di TV, tapi televisiku yang nggak ada. Oh, ada di TV. Ya. Tapi di belum Pak rumah mampu itu. beli. Oh, belum mampu beli televisi. Iya, belum Pak. Jadi memang murni orang tua sendiri yang ajar azan. Orang tua sendiri. Wah, luar biasa. Terus belajar azan. Terus apa lagi selanjutnya itu setelah pintar bikin azan, bagus bicara azan. Terus Bagus cara aku azan itu ikut lomba, langsung disuruh ikut lomba. langsung ikut lomba lagi situ. Ikut lomba. Oh, Dites begitu. Iya, Lucu iya. itu kalau saya diajar sama bapak azan itu menghadap ke tembok. maksudnya begini sama tembok Iya, ini. bagus supaya katanya tidak nervous. Oh, tidak grogol kini. Tidak grogi. Oh, grogi. Grogi.
Grogi. Grogi. Oh, jadi menghadap sama tembok begini sampai disuruh azan. Jangan mau menghadap ke sini. Menghadap ke depan mau di tembok supaya Ya. fokus kok sama suara. Supaya fokus sama suara. Ya, tidak mata anu tidak lari kemana-mana. Jadi pintar azan langsung ikut lomba apa itu? Fasi Festival Anak Soleh. Festival Anak Soleh. Se Kabupaten Goa. Kan saya orang Goa. Oh, langsung sekabupaten ini. Langsung. Oh, Dari kecil gak gamis Pak ya Ustaz nih. Memang dia jadi Ustaz Abbas ini memang terlahir dari keluarga yang agamis. Memang Bapak memang yang sangat mendukung dalam hal-hal yang seperti itu. sifatnya agama pasti Ia mendukung sekali. mendukung sekali deh. Iya. Jadi Bro Cu, contoh lah ini Ustadz Abbas Alimuddin. Dia dididik langsung sama orang tuanya. Makanya Bro Cu yang ada di rumah dimanapun kita berada, pesannya baru pertanyaan pertama ini saya kasih memang mungkin pesan bahwa kalau misalnya kita sudah punya keturunan, ajar memang agama. Minimal azan lah dulu, kita ajari azan. Bagaimana Sesdi? Betul. Ajari dulu azan sebagai batu loncatan supaya anak itu hidupnya religius, agamis. Kemudian yang kedua Ustaz, juara aja gitu waktu Fasi. Juara 1 gak di Goa. Sekabupaten. Oh, langsung juara 1. Langsung gak juara 1 di Goa. Oh. Udah wakili Kabupaten Goa. Mewakili Kabupaten Goa. Iya. Ke Bulukumba itu hari kalau nggak salah. Oh, jadi juara 1 sekabupaten Goa, terus dipanggil lagi untuk wakili Kabupaten Goa. Kabupaten Goa ke Tingkat provinsi. Di Bulukumba itu lokasinya. Kebetulan Bulukumba yang tuan rumah. Tuan rumah. Oh. Wah, luar biasa pengalaman pertama langsung juara 1 juga. Ini luar biasa ini. Kayaknya kita juga harus belajar sama orang tuanya Ustaz Abbas ini Bro Cu. Bagaimana caranya ini mendidik. Kemudian selesai itu juara lagi itu di waktu ikuti. Tidak juara, Mak. Tidak juara, Mak. Berhenti di juara di situ. Tidak juara di situ. Tidak juara di situ. Tidak juara, Mak. Karena mungkin lebih banyak yang bagus atau bagaimana itu? Saya kurang tahu juga. Mungkin belum juga bagus. Iya Kak, wajar karena baru pertama tuh. Baru pertama. Tapi luar biasa itu pencapaiannya karena sekabupaten Goa sudah juara 1. Kemudian kapan mulai ikut musabaqah tilawatil Quran? Ya, kalau itu musabaqah mungkin sekitar umur kelas 5 SD kayaknya itu. Umur berapa itu kalau kelas 5 SD? Umur berapa tuh Pak prosedur kalau kelas 5 SD? 10 tahun. 10 tahun sudah ikut musabaqah tilawatil Quran. Iya, sudah ikut. Itu tingkat kabupaten, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten. Oh, dari kecamatan naik terus sampai kabupaten. Dan kebetulan itu hari saya ikut seleksi di Takalar. Seleksinya di Takalar. Di Takalar. Yeah. Disitulah seleksi, akhirnya lolos di kecamatan, dipertandingkan lagi di kabupaten. Kabupaten. Alhamdulillah lolos lagi di kabupaten. Wakili Kabupaten Takalar ke mereka. Berarti juara 1 itu waktu ini? Di Takalar, alhamdulillah. Di Takalar 1. Wah, itu pengalaman pertama lagi tuh. Pengalaman pertama. Ikut musabaqah tilawatil Quran. Wah. Jadi dua sama-sama pengalaman pertama, Bro Cu. Jadi pesannya jangan pernah berhenti untuk mencoba. Yang penting berani dulu coba. Ya, betul. Itu pesan orang tua saya itu. Bro Cu, juara 1 lagi di pengalaman pertama ikut MTQ, langsung juara 1. Kemudian wakili apa lagi setelah juara 1 di Kabupaten Takalar? Lanjut lagi tuh. Lanjut di Kabupaten Nregang. Langsung lanjut ke Kabupaten Nregang. Ya, Nregang kalau enggak. Masih tingkat anak-anak itu. Tingkat anak-anak. Masih tingkat anak-anak. Oh. Jadi selama ikut musabaqah tilawatil Quran begitu, kan di Takalar juara 1. Lepas dari Takalar, siapa orang yang paling pertama lagi ajar waktu itu? Paling pertama ajar tilawah ini. Dari situ ya tetap orang tua terus. Masih tetap orang tua. Ya, masih tetap orang tua. Kapan setelah lepas dari orang tua, siapa guru yang paling pertama ajar tilawah? Selepas orang tua banyak sekali. Berarti banyak. Di tempat ini? Banyak ku tempati karena di kampung-kampung itu biasa kan ada programnya begitu. Oh iya, program desa ini ya. Yang mendatangkan
pengajar. Pengajar tilawah itu di masjid-masjid satu Oh. kali seminggu begitu. Makanya di mana ada setiap pembinaan tilawah di masjid, diantar ke lagi. diantar ke lagi di sana. Naik sepeda bro cu. Udah sepeda. Naik sepeda Bukan naik motor. Kaki-kakiku ini kau di kaki. Kelas 5 SD jadi di naik sepeda diikat kaki. Sepeda singkim bos. Sepeda singkit nih. Iya. Sepeda orang dulu. Iya. Wah, pengorbanan berarti perjuangan juga tidak pernah membohongi hasil, bro cu. Pantas sih kalau begini jadi Nusa Sabas karena perjuangannya juga luar biasa toh. Luar biasa banget. Diikat kakinya. Jadi kaki-kaki. Iya. Jadi setelah dari Kabupaten Indreka, juara di Kabupaten Indreka? Tidak juga. Tidak dapat juga di Tidak sana. apa kak juga. Juara. Oh iya, tidak dapat di sana. Tidak dapat. Nah, terus siapa yang misal begini, kalau saya tanya, Ya. siapa yang paling berjasa ini? Siapa yang paling berjasa selain orang tua? Kalau orang tua pasti nih. Siapa yang paling berjasa yang ngajar kita tilawah? Ya. Iya, yang sebenarnya memang tidak bisa tidak bisa dipungkiri kalau sekarang ini kan guruku ini. Guru saya itu sangat banyak. Iya ya. Sebut-sebut ini siapa-siapa? Pak Kiai Haji Hasan Basri, ya. Ibu Haji Umrah Saleh, ya. Kiai Haji Ustaz Mursidin. Kiai Haji Ustaz Mursidin, ya betul. Ustaz Haji Bahri Waru. Semua kori-kori internasional ini. Ya sekarang. Pantas jadinya begini karena gurunya juga luar biasa. Terus apa trik-triknya ini supaya bisa bagus suara? Banyak bro yang bertanya. Latihan tiap hari. Latihan saja tiap hari. Latihan saya tiap hari. Intinya kalau belajar tilawah itu jangan dulu mengharapkan juara. Ya. Pesan saya kepada teman-teman, Brocu. adik kan yang Ya, betul. sementara proses belajar tilawah termasuk diriku. Iya. Terus karena masih belajar begitu. Masih terus belajar, Dik. Masih terus belajar. Intinya jangan kejar juara. Latihan saya terus. Pokoknya latihan, maksimalkan penampilan ketika dimanapun adik-adik tampil atau saudara-saudara tampil. Iya. Jadi semua harus dimaksimalkan, Dik. Semua harus maksimal. Tetap harus fokus Dan latihannya latihan juga. terus tiap hari. Harus tiap hari latihan. Latihan terus. Latihan terus. Intinya, bro, kuncinya kalau mau bagus suara tak, jangan pernah bosan untuk latihan. Betul. Latihan terus. Tapi beda itu kita dulu belajar mengaji sama sekarang, Dik. Ya, Nih beda ini generasi selanjutnya nih. Saya khawatir sebenarnya karena sekarang kan privat dia murid yang didatangi sama guru. Ya betul. Kalau kita dulu kan sampai diikat kaki di sepeda. Ya, kaki sepeda. Untung ada bapakku sendiri ajar kak, jadi tidak angkat janu. Tidak angkat jair nih. Ya. Tapi itulah yang mungkin sesam hukuman Disuruh ngerapun sampah. Disuruh pungut sampah kok dong. Luar biasa ya perjuangan. Sampai diajar sama Kiai Haji Hasan Basri, diajar sama guru-guru tadi itu semua, termasuk Ibu Haji Umrah Saleh. Masih banyak yang belum saya sebut ya. Ya, masih banyak. Tentu masih banyak. Dan tentu bukan cuman di situ saja belajarnya, tapi banyak kita tempati belajar nih. Banyak sekali. Kemudian sampai ke nasional tingkat remaja itu tahun berapa? Mulainya tingkat remaja ini. Tingkat remaja tahun 2016. 2016 di Baru. Baru-baru. Baru-baru ini. Ya, sama yang tahun kemarin. Kalau ke rumahnya Ki Ustaz Abbas bro, banyak sekali pialanya. Serius kayak ini. Nanti ku titip, ku kasih lakan kina piala-pialanya, banyak sekali pialanya, serius kak. Ini Ustadz Qori masih muda. Jangan kita ke umurnya Yang jelas masih muda, serius masih muda sekali. Kepala 2 mi juga. Masih kepala 2 toh? Belum di kepala 4. Belum kali 2.
masih kepala dua, ya, dengan sejuta prestasinya, suara yang luar biasa, bagus dan keren, ya. Kalau masih mau dengar ke suaranya, langsung mungkin ke video doa untuk negeri nih, doa untuk negeri di kontenku ada gitu. Pokoknya buka ke Muhammad Irsyad Abdullah channel, cari ke doa untuk negeri, ada ji Ustadz Abbas, bagus sekali suaranya, serius Kak. Terakhir Ustaz, tadi kan itu pesan-pesan sama yang para muda-muda. Bagaimana ini? Apa ada tips tak untuk bro-bro yang baru kudu mau belajar tilawah? Yang baru mau belajar ini apa yang mesti dia siapkan? Maksudnya mental kah? Yang paling pertama niat perbaikin dulu. Perbaiki dulu niat tak bos toh? Ya betul, perbaiki dulu niat. Betul Kak ini belajar. Ketekunan paling utama setelah niat. Jadi ketekunan niat, untuk belajar memang. Niat pertama, yang kedua harus tekun untuk belajar. Harus tekun untuk belajar. Jadi dua pesan ini, niat dan tekun untuk belajar, deh. Betul. Pasti bisa itu, deh. Pasti Insya Allah. Insya Allah. Yakin yang penting berusaha terus. Nah, ini baru pesan. Jadi dua pesannya. Yang pertama pesan niat. Innamal a'malu binniat. Segala sesuatunya tergantung dari niat tak. Kalau niat tak betul-betul fokus untuk belajar tilawah dan mau suara supaya bagus seperti Ustadz Abbas Salimuddin, pasti kita bisa. Yang kedua, harus tekun-tekun belajar dan jangan berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Karena Ustadz Abbas lagi sampai detik ini masih terus belajar. Terus belajar. Masih selalu dimarah-marahi sama Pak Kiai. Pak Kiai aja sama Sri. Masih selalu ditegur Bro Cu. Nah, segudah ini prestasinya. Oke Bro Cu. Ini bincang-bincang saya yang sangat singkat ini di video saya kali ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari perjalanannya Ustadz Abbas Salimuddin dari awal sampai sekarang. Dia bisa sukses di bidang tilawatil Quran, bisa dikatakan sukseslah di bidang tilawatil Quran, ya. Dan yang paling terpenting, bukan kita juga Bro Cu yang menunggu, saya juga ini menunggu kapan ini GWS, kapan ini GWS. Saya juga tidak tahu kapan ini GWS. Jadi Ustadz Abbas ini ada trionya, trio Kori, Ustadz Muhammad Afandi, Ustadz Hidayat Tahir, kemudian Ustadz Abbas Salimuddin. Kalau Ustadz Hidayat Tahir ada itu yang di doa corona Bro Cu, nah itu suaranya Ustadz. Itu suaranya. Ada juga gambarnya itu. Tidak ada gambarnya. Aduh, nanti deh Sasli kita agendakan lagi sama GWS. Insyaallah. Insyaallah. Oke Bro Cu, doakan terus, dukung terus channelku, doakan juga Ustadz Abbas Salimuddin. Amin, amin. Mudah-mudahan di MTQ tahun ini, tahun depan, tahun ini nih, kalau diadakan. Masalah corona ini. Iya, mudah-mudahan corona cepat berlalu. Mudah-mudahan di MTQ tahun ini Ustadz Abbas Salimuddin bisa meraih juara 1. Oke Bro Cu, jangan pernah lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like and share sebanyak-banyaknya, share kepada datuk tak, tata, teman tak, opa tak, mama tak, bapak tak, om tak, tante tak, semuanya Bro Cu, supaya apa? Supaya makin semangat Kak bikin kontennya lagi. Oke, makasih Ustazku. Makasih Ustaz. Sukses terus. Apalagi para konten. Oke Bro Cu, saya Muhammad Irsyad Abdullah bersama Abbas Alimuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.